Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Hai semuanya, perkenalkan gue Anis. Gue mau cerita kejadian gak biasa yang pernah gue alami saat naik kereta luar kota. Kejadian itu masih terus membekas di ingatan gue dengan jelas dan membuat gue trauma untuk berpergian sendiri naik kereta lagi. Setelah menyelesaikan ujian akhir semester, akan datang libur kuliah yang cukup panjang. Dan gue berencana akan pulang ke rumah besoknya. Gue kuliah di Jakarta, dan tempat tinggal gue itu ada di Malang. Setiap kali pulang ke Malang ataupun pergi ke Jakarta, gue selalu naik bus. Nah, untuk kepulangan besok, rencananya gue pengen nyoba naik kereta. Karena emang ada salah satu stasiun yang deket dari rumah gue. Hari ini gue beres-beres semua keperluan yang akan gue bawa pulang. Sebisa mungkin gue gak bawa bawaan yang terlalu banyak. Ya biar di jalan gak capek-capek banget bawa barang. Gue juga pesan tiket lewat HP. Stasiun keberangkatan itu dari Gambir menuju stasiun Kepanjen. Ternyata pas gue cek di HP, masih banyak tiket yang tersedia. Gue lalu ambil keberangkatan di jam 3 sore kelas ekonomi. Perjalanan membutuhkan waktu kira-kira 15 jaman untuk sampai. Jadi kurang lebih gue akan tiba di Malang sekitar pukul 6 pagi. Tibalah hari di mana gue akan pulang. Semua persiapan yang gue beres-beresin tadi malam udah selesai. Gue lalu berangkat ke stasiun Gambir menggunakan ojek online. Dan sampai di stasiun pukul 1:30. Sisa waktunya gue habiskan dengan makan cemilan di tempat tunggu. Hari ini orang-orang terlihat cukup ramai mau keluar kota. Sampai mata gue gak sengaja menyoroti pria paruh baya di depan yang jaraknya sekitar 2 baris kursi dari tempat gue duduk. Pria itu berdiri di samping tempat charger HP. Dia lagi enggak ngecas HP dan enggak mainin HP juga. Dia cuman berdiri diam sambil ngeliatin orang. Entah apa yang menarik dari dirinya, gue enggak tahu. Tapi kenapa mata ini enggak bisa berhenti ngeliatin pria itu? Kedua bola mata kami tiba-tiba saling bertemu. Gue sontak langsung mengalihkan pandangan ke bawah. Duh, kok gue jadi ngerasa cemas gini ya? Setelah menunggu, akhirnya kereta menuju Malang pun datang juga. Gue lantas jalan menuju kereta dan masuk ke gerbong manapun. Setibanya di dalam, gue mencari-cari nomor kursi 18A. 18, ini dia. Model kursi kereta ini memanjang ke samping, dengan 2 kursi saling berhadap-hadapan. Gak enaknya kelas ekonomi, kalau duduk sama orang asing ya harus berhadapan dan bersebelahan. Jadinya gak leluasa banget. Waktu gue datang, belum ada orang yang menempati kursi ini. Duh, semoga gak ada orang yang duduk di sini please, biar gue bisa rebahan. Beberapa menit kemudian, ada seorang pria muda yang duduk tepat di depan gue.
pria itu sepertinya sebaya sama gue. Karena cara dia berpakaian cukup trendy dan wajahnya juga masih muda. Dia memakai kacamata dan headset bluetooth di kupingnya. Duh, gue gak bakal nyaman nih kalau duduk kayak gini. Lalu kereta pun jalan dan gue memasang headset sembari menunggu petugas untuk mengecek tiket. Oh iya, saat kejadian ini petugas masih hilir mudik untuk memeriksa tiket. Nggak seperti sekarang yang sudah lebih efisien. Berpuluh-puluh menit berlalu, petugas pun datang. Ia mengecek tiket gue dan tiket emas yang ada di depan gue ini. Lalu, saat petugas itu sudah pergi, emas yang ada di depan langsung pindah bergeser dan menyelonjorkan kedua kakinya ke kursi depan sambil bilang, "Maaf mbak, nggak apa-apa kan ya kalau kaki saya begini?" Gue mengangguk tersenyum. "Iya mas, santai aja." Kok? Gue tiba-tiba sedikit terkejut saat ngeliat di barisan kursi kiri ada seorang pria parubaya yang gue lihat di tempat tunggu tadi. Sekarang gue baru sadar kalau yang aneh dari dirinya itu adalah cara berpakaiannya. Ia memakai topi bulat, sarung tangan hitam, berdasi, dan mantel coklat yang sudah usang. Sangat usang. Kalau dilihat seperti orang barat yang kayak di film-film gitu. Aneh. Orang Indonesia mana ada yang berpakaian kayak gitu. Ia duduk di kursi seberang dekat kaca. Jadi gue bisa melihat dia dengan jelas. Gue pun menghabiskan waktu di kereta dengan tidur. Hingga tak terasa, hari sudah pukul 7 malam. Suasana kereta ini sepi sekali. Gak terdengar suara orang yang ngobrol satupun. Mas yang duduk di seberang gue ini masih tidur dan wajahnya ditutupi jaket. Aduh, gue pengen keluar nih, tapi gak bisa karena kehalangan kakinya. Mau ngebangunin juga gak enak. Lalu tiba-tiba Mas itu mengeluarkan suara. Suara kecil yang terdengar seperti tertawa. Badannya bergerak-gerak sampai tak tersadar jaket yang menutupi wajahnya itu jatuh ke pangkuannya. Ia terbangun dan tertawa sambil bilang, "Hari gini masih percaya aja sama Tuhan." Ucapnya tiba-tiba. Hah? Gue mendadak kaget. Kok bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu? Terus dia ngomong sama siapa? Apa dia lagi teleponan sama orang? Karena gue udah mulai merasa gak nyaman, gue pun berdiri dan permisi sama dia karena ingin keluar. Ia lalu menurunkan kakinya. Dan saat gue jalan keluar dari kursi, gue tak sengaja melihat ke pria parubaya itu. Ia sedang memegang buku dan cover buku itu ada salib. Gue pun langsung menuju kamar mandi secepat mungkin. Apa jangan-jangan Mas itu lagi ngomongin pria tua tadi ya? Di kamar mandi, gue buang air kecil sambil memegang erat pegangan yang ada di kanan supaya gak jatuh. Karena kereta malam ini terasa lebih cepat dan guncangannya juga sangat kuat. Iya, ada orang. Tunggu ya, sebentar lagi. Ih, gak sabaran banget sih. Sabar dong. Kok gak ada orang? Tadi bukannya ada yang ngetok ya? Aneh. Padahal jarak suara ketukan pintu dan gue buka pintu tadi kan deket banget. Kenapa bisa gak ada orang ya? Sebelum berjalan masuk ke gerbang kembali, gue sekilas ngeliat ke jendela pintu luar.
benar-benar gelap. Tidak terlihat apapun di luar sana. Tapi saat gue perhatikan, tiba-tiba muncul sebuah tangan putih pucat yang memukul kaca dari luar. Gue sontak terkejut. Gue cepat-cepat masuk ke dalam gerbong dengan menggigil. Kok gak bisa kebuka? Gue terus-terusan mencoba geser pintu gerbong tempat gue duduk tadi. Tapi pintunya gak bisa kebuka sama sekali. Rasanya panik banget. Tubuh gue mati rasa. Ditambah hawa AC malam kereta yang sangat dingin ngebuat gue makin ngerasa gak nyaman. Tolong, Mas, Mbak. Tapi gak ada orang yang duduk dekat pintu ini. Gue baru tersadar. Ternyata saat gue lihat di gerbong gue ini sepi banget. Gak ada orang sama sekali selain bapak tua dan mas itu. Aduh, ini kenapa lagi gak kebuka-buka? Lalu gue pun membalikan badan untuk menuju gerbong yang satunya lagi. Dan saat gue lihat sekilas ke pintu samping, tangan putih pucat itu masih ada di sana. Gue refleks menggeser pintu dengan kencang, tapi pintu gerbong ini juga gak bisa kebuka. Ya Tuhan, pikiran gue semakin gak karuan. Gue benar-benar panik. Gimana ini? 2 gerbong kok pintunya kekunci semua? Dan saat gue kembali membalikan badan untuk mencoba membuka pintu gerbong tadi, ujung ekor mata gue melihat ada sesuatu yang bergerak di pintu samping. Dan saat gue lihat, ada seorang laki-laki berwajah sangat pucat. Dengan kencang, gue paksakan geser pintu ini sampai kebuka terbanting. Gue lalu buru-buru duduk ke dalam kursi gue kembali. Lemas, lutut gue lemes banget. Gila, itu tadi siapa? Kalaupun itu manusia, kenapa bisa muncul dari luar? Padahal kereta kan lagi jalan secepat ini. Gue berusaha untuk bisa tenang sebisa mungkin. Saat gue lihat kemas yang ada di depan gue ini, ia sedang tertidur dan wajahnya kembali ditutupkan jaket. Dan ketika gue lihat ke pria tua yang ada di sebelah, ia melihat ke gue dengan wajahnya yang menyeramkan. Gue sontak langsung melihat ke bawah dan cepat-cepat memejamkan mata. Suara apaan tuh? Kok suaranya kedengeran banget ya di kuping gue? Kayak ada orang yang lagi bisik-bisik. Dan ketika gue membuka mata, gue kaget banget saat melihat ada pria tua yang duduk tepat di samping gue. Tangan kirinya memegang kepala mas yang ada di depannya. Mulutnya terus-terusan komat kamit seperti membaca sesuatu. Dan tangan kanannya memegang sebuah buku. Mata mas itu melotot dan mulutnya tersenyum lebar sampai seluruh gigi depannya terlihat. Ada apaan nih? Gue benar-benar takut ngeliatnya. Badan gue benar-benar merinding sampai tak terasa air mata jatuh membasahi pipi gue. Serem banget. Ada apa ini? Mbak, Mbak, gak apa-apa kan? Ketika gue membuka mata, di depan gue ada 2 orang satpam yang terlihat panik. Mas, saya mau pindah gerbong mas. Di sini saya ketakutan. Kedua satpam itu saling memandang dan salah satu dari mereka bilang, saya dari tadi juga kepikiran untuk mindahin mbak ke gerbong sebelah. Tapi
Mbak kelihatan berani duduk sendiri di gerbong ini. Hah? Saya nggak sendirian, Mas, di sini. Di sebelah saya tadi ada mas-mas yang duduk sama bapak-bapak tua. Ucap gue histeris. Ya Tuhan, kepala gue kok sakit banget ya. Di gerbong ini nggak ada orang sama sekali, Mbak. Dari pertama berangkat. Ya udah, sekarang Mbak mending pindah deh sekarang. Hah? Gue pun langsung nangis ketakutan. Jadi, pria tua dan mas-mas yang duduk di sebelah gue tadi itu siapa? Ya Tuhan. Gue pun cepat-cepat membawa tas dan pindah ke gerbong sebelah. Badan gue lemes banget. Hawa dingin kereta benar-benar membuat tubuh gue udah mati rasa. Ya ampun, kejadian seram tadi gak akan pernah terlupakan seumur hidup gue. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.